Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali. Apalagi hari ini hari yang spesial karena kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang kita lakukan tadi di saat kita melakukan sholat maghrib itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra dan Mi'raj, sehingga kemudian oleh para ulama disebutkan kenapa ibadah sholat itu istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain yang ada di dalam rukun Islam. Salah satu yang dijelaskan adalah karena semua ibadah-ibadah itu diberikan oleh Allah, dihantar ke dunia ini. Berbeda halnya dengan sholat. Sholat itu dijemput. Di samping itu, keistimewaan lain daripada sholat adalah ibadah yang lain itu tidak dilakukan setiap waktu. Syahadat misalkan, itu kan dikerjakan seumur hidup satu kali kalau tidak batal. Berbeda halnya kalau yang wajib di dalam sholat itu kan karena sholatnya, bukan karena wajib syahadatnya. Tapi hakikatnya kan seumur hidup ya sekali syahadat itu. Kalau tidak batal ya tidak dibaca lagi, ya tidak wajib, kecuali bagi yang murtad. Puasa itu gak semua orang bisa melakukan. Yang sudah tua, unsur segala macam penyakitnya menahun dan mungkin tidak lagi terbuka kesempatan untuk bisa berpuasa, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan ibadah ini lagi. Zakat gak semua orang sanggup melakukan karena gak semua orang kaya. Zakat selalu berhubungan dengan kemampuan, gak semua orang mampu, makanya tidak semua orang diwajibkan. Haji, ada orang kaya tapi sakit, ada orang sehat tapi nggak mampu melakukan perjalanan karena nggak punya harta. Ada orang sehat, orang kaya tapi perjalanannya yang nggak aman, tetap saja nggak bisa naik haji. Dalam bahasa yang sederhana, tanpa sholat, seluruh ibadah yang ada di dalam rukun Islam itu tidak semua kita bisa melakukan istighfar. Lalu pertanyaannya, apa yang tersisa bagi kita sebagai hamba yang punya hubungan dengan Allah atau ingin membangun hubungan yang spesial dengan Allah? Maka sholat diberikan untuk menutupi kekurangan itu. Karena sholat tidak peduli apakah Anda sehat, apakah Anda sakit, apakah bisa berdiri, apakah dalam kondisi duduk atau berbaring, maka tetap wajib. Bahkan bukan hanya itu saja, orang yang meninggal pun itu wajib disolatkan. Harta mati sudah disolatkan, sesuatu yang tidak dilakukan. Inilah spesialnya sholat dibanding dengan rukun Islam yang lain. Nah, tetapi sholat, puasa, zakat, haji itu tidak bisa dilakukan kalau syahadatnya tidak benar. Arti syahadat tidak benar apabila akidahnya bukan muslim. Maka syarat dalam sholat, syarat wajibnya sholat, syarat wajibnya puasa, syarat wajibnya haji, syarat wajibnya zakat, yang pertama sekali adalah Islam. Jadi jangan besok kita paksa orang Hindu naik haji. Ini Ramadan sebentar lagi mau dekat, jangan
puasa Ramadan karena dia belum sampai pada syarat wajib. Nah itu. Nah, karena butuhnya Islam, maka syahadat diletakkan pada urutan pertama. Nah, itulah yang kemudian kita pahami dari hadis Rasulullah yang sangat masyhur. Saya kira mungkin kita semua hafal. Buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah dan seterusnya sampai akhir. Lalu terbentuklah rukun Islam yang 5. Nah, kemarin pada kajian-kajian yang kemudian yang sebelumnya kita sudah bicara bab ilmu. Nah, sekarang kita akan masuk tema baru. Tema baru yang akan kita bicarakan itu tidak lepas dari 5 hal ini. Rukun Islam dimulai dengan syahadat. Kalau nanti masuk ke sholat, masuk ke puasa dan seterusnya, sampai dengan pembahasan rahasia-rahasia yang ada di balik ibadah-ibadah itu. Rahasia apa yang didapatkan? Bagaimana cara sholat bisa khusyuk? Apa rahasia sholat itu? Itu semuanya dibahas nanti satu persatu. Nah, lalu kita kembali ke poin pertama, yaitu kesyahadat. Karena syahadat ini berhubungan dengan keislaman, keyakinan, maka erat kaitannya dengan akidah. Secara langsung berbicara tentang syahadat sama halnya berbicara tentang ilmu akidah. Karena jika ilmu akidahnya tidak benar, maka semua unsur yang tadi, puasa, sholat, zakat, haji, gak diterima oleh Allah. Rusak akidah, yang belakangnya semuanya rusak. Kenapa? Karena akidah itu fondasi. Sholat itu tiang, tapi fondasi itu akidah. Tiang tidak bisa ditegakkan kalau tidak punya fondasi. Sebagaimana tanpa tiang, atap juga tidak bisa dinaikkan. Maka pembahasan pertama terkait dengan hal tersebut, maka harus dibenarin dulu unsur akidahnya, unsur keyakinannya. Bagi orang awam, kita hanya mengatakan hanya Allah yang aku sembah, aku yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, dan aku yakin pula bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu bagi orang awam sudah selesai. Tapi bagi orang yang menuntut ilmu itu belum selesai, karena itu harus dijelaskan secara lebih lanjut. Kenapa harus dijelaskan lebih lanjut? Satu contoh, ada orang bertanya begini, ini saya buka wawasan. Kita yakin nggak Allah itu maha kuasa? Yakin nggak Pak? Ya, sebagi ya pertanyaannya ya. Kita yakin nggak Allah itu maha kuasa? Kalau nggak yakin murtad Pak. Jadi tidak boleh ragu untuk jawab Allah itu maha kuasa. Kalau ragu murtad. Lalu kemudian kita sambung pertanyaannya. Oke, Allah kita sepakati Allah maha kuasa, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in. Udah jelas. Kalau Allah maha kuasa, Allah bisa gak melakukan apapun yang dikehendakinya? Bisa gak? Bisa. Kita sambung lagi pertanyaannya, bisakah Allah menciptakan Allah yang lain? Nah, kan mulai masalah kan? Udah mulai kan masalah kan? Hah? Bisa saja. Ya kan? Udah mulai masalah kan? Kenapa? Kalau saya katakan Allah nggak bisa menciptakan Allah yang lain, berarti Allah tidak kuasa, persoalan. Tapi kalau kita katakan Allah bisa menciptakan Allah yang lain, berarti Allah batal sebagai Allah yang tunggal. Qul huwallahu ahad, batal itu. Dua-dua jadi masalah itu. Tapi masalah ini kemudian dipertanyakan, Pak. Bapak sering kan dengar di televisi yang protes azan keras, ya kan? Yang protes azan keras kan tahun kemarin kan sangat salah satu tahun yang heboh, ya kan? Gak boleh keras suara azan. Salah satu yang diusulkan, yang diomongkan apa? Allah itu nggak perlu diteriakin, Allah itu nggak budek, Allah dengar kok. Itu kan kalimatnya, betul kan? Nah, hal ini tidak
bisa kita jawab kalau kita nggak kuat ilmu akidahnya. Misalkan kita lakukan pendekatan begini, azan itu bukan untuk manggil Allah, karena Allah nggak butuh sholat, dia butuh sholat itu hamba Allah. Udah segede itu mic-nya aja masih banyak yang nggak datang, gimana kalau bisik-bisik? Pas dia nggak datang kosong masjid, karena Allah Akbar itu bukan untuk Allah, tapi untuk kamu yang muda, gitu kan? Nah hal yang sama juga dipertanyakan, Pak. Allah katanya Maha Kuasa, bisakah Allah menciptakan Allah yang lain? Itu satu. Ini kita bahas tadi. Yang kedua, Allah mengatakan, dan itu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Apa kita pahami dari kata Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Bahwa kasih sayang Allah itu maha luas, sangat luar biasa, tidak terbatas. Betul? Lantas kenapa Allah jadikan neraka untuk membakar orang? Kalau Allah punya kasih sayang, kalau begitu besar kasih sayang Allah, kenapa semua gak dimasukkan ke dalam surga? Kenapa harus ada dalam neraka? Pertanyaan itu muncul, Pak. Kalau kita nggak kuat ilmu akidahnya, dua pertanyaan pokok itu tidak akan pernah bisa kita jawab. Nah, bab ini insya Allah untuk menjawab dua pertanyaan itu yang paling utama. Dan semoga ke depan setelah pembahasan ini Bapak-bapak sudah mulai terbuka informasi bagaimana cara kemudian kita menjawab dua pertanyaan itu. Saya tidak akan langsung menjawabnya di awal, karena kalau saya jawab di awal materi saya habis. Minggu depan saya nggak punya bahan lagi. Masa baca-baca kitab aja kan jadi nggak asik juga, nggak ada yang menjelaskan kan. Nah, yang kedua, bapaknya biar penasaran, minggu depan pengen datang lagi. Kan bukan untuk saya juga kan, manfaatnya kan. Aduh kemarin tuh kayaknya masih koma deh, belum titik kan, datang lagi. Gitu. Ini kalau selesai malam ini, oh disyukurlah pertama. Gitu kan? Baik. Jadi tidak akan saya. Kenapa saya bikin trailer ini? Kalau orang movie, orang filman mengatakan trailer. Trailer ya. Trailer itu ya kalau biar tahu semuanya harus nonton dari awal sampai akhir gitu kan. Karena cuplikan trailer itu kan cuplikan ya. Tadi cuplikan. Dan insya Allah ini akan kita jawab. Nah, inilah yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam pembahasan ini. Mari coba kita membaca sedikit demi sedikit, dan saya ingin bapak-bapak perhatian betul. Kenapa perhatian? Karena ada mungkin penjelasan yang selama ini bapak belum dengar. Dan ini kalau bapak tidak memperhatikan miss, saya khawatir bapak ambil kesimpulan yang salah. Maka tolong diperhatikan baik-baik ya. Nanti ada bagian-bagian penting yang akan saya jelaskan apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu dia yang penting. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qawaidil Aqaid, kitab tentang kaedah-kaedah akidah. Wa fihi arba'atu fusul. Di dalamnya ada 4 pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi tarjamati aqidati ahli sunnah. Mengetahui tentang penjelasan terkait dengan akidah ahlu sunnah. Apa itu ahlu sunnah? Kita sering nyebut ahlu sunnah. Apa itu akidahnya ahlu sunnah? Fi kalimatai syahadah, yang berhubungan dengan 2 kalimat syahadat. Karena rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Allati hiya ahadu mabanil Islam, yang merupakan salah satu fondasi daripada Islam. Jadi Islam itu fondasinya ada 5. Walaupun nanti ketika diterjemahkan dalam secara aplikatif nanti dibeda-bedakan. Nah, kalau lantai itu syahadat, kalau tiang itu nanti sholat, kayak gitu tuh, ya. Sampai nanti haji itu jadi atap, sehingga sempurnalah sebuah bangunan. Nah, ketika dalam bentuk aplikatif itu diberi logikanya seperti itu. Fanaqulu wabillahi taufiq, maka kami katakan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Al-Mubdi'ul Mu'idu, Al-Mubdi' Al-Mu'id, itu dua-dua nama Allah. Dua-dua nama Allah di dalam Asmaul Husna yang disebutkan di dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, bahwasanya Allah itu punya 99 nama. Faman hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, masuk surga. Kalimat menghafal pernah saya jelaskan di dalam majelis ini tidak berarti hanya dihafal di luar kepala. Karena kalau hafal di luar kepala banyak kita yang hafal. Nas'aluka huwallahul ladzi la ilaha illa, kan itu sering kita baca, huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salam, dan seterusnya. Itu sering kita baca. Mungkin banyak dari kita yang hafal terkait dengan Asmaul Husna. Apakah itu membuat seseorang langsung masuk surga? Jawabannya tidak. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Al-Maqsad Al-Asna, itu nama kitabnya. Beliau punya kitab khusus, Imam Al-Ghazali, kitab yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Allah. Beliau tafsirkan pembahasan terkait dengan nama-nama Allah yang 99, diberi nama kitabnya Al-Maqsadul Asna. Maksud yang dimaksudkan, yang diinginkan, yang ingin dituju. Al-Asna itu tinggi, dahsyat, luar biasa. Jadi tujuan yang paling luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Karena yang menghafal Asmaul Husna masuk surga. Kata beliau, hafal di situ 3 unsurnya. Satu, memang betul-betul menghafal di luar kepala. Itu satu. Jadi hafal. Bapak yang belum hafal Asmaul Husna, pulang dari sini hafal Asmaul Husna. Hafal. Karena nama Allah. Ustaz, saya sudah tua. Insya Allah kalau punya kesungguhan sambut hafal. Bapak hafal itu Asmaul Husna. Mulai dari Ar-Rahman sampai dengan apa terakhir? Ketahuan belum hafal. Karena tidak tahu. Kalau sudah hafal pasti tahu. Ya kan? Harus hafal. Bahwa hafal itu Asmaul Husna. Karena itu modal pertama. Modal yang kedua harus tahu maknanya. Kata Imam Ghazali. Yang ketiga diamalkan. Jadi Asmaul Husna itu bisa diamalkan. Bagaimana caranya diamalkan Asmaul Husna? Kita ambil satu contoh secara singkat saja saya jelaskan. Kita ambil misalkan Ar-Rahman. Kalau kita belajar Asmaul Husna, kita temukan bahwa kata Ar-Rahman kasih sayang Allah yang menyeluruh kepada makhluknya. Tidak perlu dia Muslim, tidak perlu dia non-Muslim, semuanya Allah berikan. Maka karena kita ingin mengamalkan Asmaul Husna, kita tidak boleh kemudian menyakiti sesama manusia meskipun dia bukan Muslim. Kita punya tetangga non-Muslim, tidak boleh disakiti. Kenapa tidak boleh disakiti? Karena Allah bersifat Rahman dan kita ingin mengamalkan unsur yang ada di dalam nama Allah yang bernama Rahman tersebut. Itu cara mengamalkannya. Misalkan Allah lagi punya nama Al-Mutakabbir, sombong. Sombong ini kan artinya kan kebesaran, Pak. Nah sekarang kita melihat diri kita, apakah saya punya kebesaran seperti kebesarannya Allah? Kita katakan tidak, karena kita tidak punya kebesaran kepada Allah, maka tak layak kita untuk menyombongkan diri seperti Allah menyombongkan diri. Karena itu pakaian Allah yang kebesaran jika kita menggunakannya. Itu cara belajarnya begitu, belajar Asmaul Husna. As-Sabur misalkan. Allah itu sabar. Kalau kita lihat bagaimana hubungan Allah dengan hambanya, Pak, kita ini katakanlah di masyarakat kita ini ada 2000 orang. Satu orang satu kali saja melakukan maksiat di hari ini, berarti ada 2000 maksiat yang telah dilakukan di tempat ini. Bayangkan sekarang ada 6 miliar umat manusia di atas permukaan bumi. Satu orang satu dalam satu hari ada 6 miliar kesalahan yang dilakukan oleh Allah. Tapi Allah sabar. Apa sulitnya bagi Allah untuk menghukum semua kita?
Ada yang sholatnya asar tadi mau menjelang maghrib. Misalnya, apa sulitnya bagi Allah kemudian ditarik nafasnya, ditahan nafasnya? Ini kan nafas aku yang memberikan, tapi kamu tidak mau sujud kepada aku yang memberikan nafas. Sekarang tahan nafas itu. Gak butuh waktu lebih dari 1 menit, Pak. Insya Allah lewat. Tapi Allah sabar tidak melakukan itu, karena Allah menunggu ketetapan bahwa setiap orang sudah ditulis ajalnya. Kalau belum datang ajalnya, Allah sabar menunggu agar dia kembali kepada Allah. Apa yang kita pahami? Bagaimana kemudian kita mengamalkan? Maka kita juga sabar ketika melakukan segala perintah Allah. Sholat tidak terasa berat karena ada masalah sabar. Punya uang, kita yang nyari duit, Pak. Dari pagi sampai sore kita nyari uang. Kita jualan. Kalau lagi panas berkeringat, kalau lagi hujan basah, tiba-tiba harus ngeluarin zakat. Ini uang saya yang nyari. Ini uang keras keringat saya. Pagi saya keluar, malam saya balik, belum lagi macetnya, subhanallah. Tiba-tiba disuruh ngasih ke orang lain. Enak betul. Tapi karena kita ikuti perintah Allah, kita sabar. Sebagaimana Allah sabar ke kita, kita juga sabar kepada Allah dengan perintah Allah. Itu cara ngamalin asmaul husnanya. Maka di tahap pertama Bapak hafal dulu tuh asmaul husna. Nanti ada ustaz datang ngajarin asmaul husna belum pada hafal, kan malu ditanya lagi ustaz yang kedua kali kan. Yang pertama apa? Rahman yang terakhir, diam, mau bisu. Tidak tahu nama Allah yang terakhir, mau bisu. Jadi masalah. Cukup mau ustaz amanah saja, yang lain gak usah. Tapi ada ustaz yang lain dan dia sudah bisa hafal. Maka Bapak hafal itu lah. Bagaimana cara hafalnya? Gampang. Di Al-Quran yang cetakan Indonesia itu kan ada di kulitnya di sini. Iya kan? Ada di kulitnya di sini, Pak. Ada di kulit. Tinggal buka, baca saja, hafal. Hafal. 99 nama itu di Al-Quran. Al-Quran cetakan-cetakan Indonesia itu banyak di sini. Asmaul husna. Saya nggak tahu yang model sekarang, cetakan yang sekarang. Kalau yang lama ada. Atau tinggal googling saja. Tinggal googling saja sekarang semuanya. Saya pakai internet, hafal saja nama-nama Allah 99 kali hafal. Baik. Itu gambar. Nah, apa al-mubdi dan al-mu'id? Singkat saja. Al-mubdi itu menghadirkan sesuatu yang tidak ada kepada ada. Al-mu'id mengembalikan yang ada kepada tiada. Dalam bahasa sederhana, al-mubdi, al-mu'id itu mengikuti proses penciptaan. Dan hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Kita sering mengatakan begini, saya menciptakan pesawat terbang. Kita katakan Anda walaupun menggunakan kalimat menciptakan sebenarnya tidak menciptakan, tapi Anda mengkreasikan. Karena ciptaan itu ada dari ketiadaan. Sedangkan pesawat terbang itu ada dari barang-barang yang sudah ada. Besi sudah ada, tinggal diolah saja. Orang yang bikin pesawat itu bahan materialnya bukan dari sesuatu yang tidak ada lantas kemudian diadakan. Pesawatnya yang tidak ada, material yang digunakan semuanya sudah ada. Tapi Allah bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi. Ada yang mengatakan begini, nah manusia kan diciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Karena kita diciptakan dari tanah. Bukankah malaikat diciptakan dari sesuatu yang sudah ada? Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Bukankah jin diciptakan dari sesuatu yang sudah ada? Karena diciptakan dari api. Dalam bahasa sederhana, duluan mana kita sama tanah? Hah? Duluan mana kita dengan tanah? Dalam proses penciptaan? Duluan tanah. Gimana tanahnya gak ada tiba-tiba diambil ciptain kita? Kan gak mungkin, masuk akal. Mesti tanahnya lebih duluan. Duluan mana kita dengan iblis dengan api? Mesti duluan api. Karena api dipakai sebagai musuh penciptaan iblis. Kan begitu kan Pak? Lalu pertanyaannya, di mana ketiadaannya? Kita katakan, bukankah Allah menciptakan makhluk terbesar? Siapa? Apa makhluk Allah yang terbesar? Apa makhluk Allah yang terbesar? Apa Pak? Arasy. Pernah dengar arasy? Sehingga sana yang bernama arasy itu merupakan makhluk Allah yang terbesar. Itu diciptakan dari ketiadaan. Dunia ini tiada sebelumnya lalu jadi ada.
Tanah dari tiada menjadi ada, api dari tiada menjadi ada, cahaya dari tiada menjadi ada. Jadi pada akhirnya unsur-unsur yang saya sebutkan tadi Allah ciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Nah sekarang Allah ingin mengembalikan bumi ini ke ketiadaan, bisa tidak? Bisa tidak Pak? Inilah yang disebut al-mubdi al-mu'id. Inilah gambaran tentang al-mu'id yang kita pahami, yang sering kita baca ketika orang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna, itu iqrar terhadap al-mubdi dan al-mu'id, bahwa kita ada karena Allah dan kita nanti ketika tiada akan kembali kepada Allah. Itulah hakikat al-mubdi dan al-mu'id. Maka jika ada orang hari ini hidup mengatakan kembali ke bagian cari nafkah harus mengeluarkan zakat atau sedekah tadi, yang menganggap bahwa semua yang dia dapatkan itu adalah satu kerja keras dia sendiri. Saya ini kaya karena saya kerja pontang-panting, banting tulang setiap hari. Maka kita katakan Anda berdusta. Kenapa? Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda yang banting tulang untuk mendapatkan itu, padahal Anda saja bekerja sama orang lain. Itu kan, jika kita melihat unsur itu, karyawan itu butuh kepada bos, bos butuh kepada relasi bisnis, betul kan? Gak ada setiap orang itu bisa berdiri sendiri. Bapak pergi ke hutan lalu tiba-tiba dagang, insya Allah bangkrut, gak akan kaya. Yang menunjukkan bahwa tidak benar bahwa saya ketika dapatkan harta itu hasil kerja keras saya sendiri. Saya butuh orang lain. Kalau saya butuh orang lain juga butuh kepada saya. Begitu seluruhnya terjadi, mesti harus ada penyebab utamanya. Karena saya bukan jadi penyebab rezeki orang lain bukan jadi penyebab rezeki saya. Hanya sifatnya saling menguntungkan. Mesti ada yang memberikan sebab. Siapa memberi sebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara memahami. Jadi kalau Allah sekarang suruh mengeluarkan zakat, berhak atau tidak? Kalau Allah sekarang menyuruh kita minta mengeluarkan sedekah, berhak atau tidak? Maka kenapa kemudian kita tidak bisa bersabar dengan segala perintah Allah tersebut? Padahal Allah lah yang menjadi sebab. Bahkan Allah bukan hanya jadi sebab, Allah ini yang menciptakan sebab. Kalau Allah tidak menciptakan rezeki bernama uang lah atau apa, makanan segala macam, apa yang bisa kita lakukan? Karena itu semuanya adalah kreasinya Allah. Inilah hakikat al-mubdi dan al-mu'id. Kata Imam Al-Ghazali, al-fa'al lima yurid. Allah itu melakukan apapun yang dikehendaki, suka-suka Allah. Saya sekuat apapun pengen jadi perempuan, Allah sudah takdirkan saya jadi laki-laki dan saya tidak bisa mengganti kelamin saya. Meskipun sekarang banyak orang pengen ganti kelamin. Kenapa? Karena ketika saya diciptakan sebagai laki-laki, Allah pengen saya jadi laki-laki dan tidak berhak untuk merubah ciptaan Allah. Makanya orang yang operasi plastik merubah kelamin haram besar, dosa besar, karena merubah sifat yang Allah berikan. Saya diciptakan di Indonesia, saya nggak bisa minta dan protes kepada Allah untuk lahir di Arab Saudi, apalagi di saya kalau pengen kan bisa memilih. Saya ingin lahir pas di bawah Hajar Aswad. Kalau saya boleh memilih, tapi itu nggak bisa jadi pilihan. Bapak punya hidung mancung, bapak punya hidung pesek, itu bukan pilihan. Itu sudah ketentuan Allah. Allah punya hak, bukan apapun yang Allah kehendaki. Tidak bisa kita protes. Saya dikasih kulitnya putih, saya dikasih kulitnya hitam, saya dikasih badan yang tinggi, saya dikasih badan yang pendek, atau bahkan yang pendeknya sampai semeter kotor, udah semeter kotor pula. Nggak bisa diprotes, karena itu hak prerogatifnya Allah. Al-fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ada orang meninggal Pak nggak pakai sakit. Jalan-jalan, tiba-tiba udah pergi. Gak ada sakit, gak ketemu dokter, gak ketahuan tetangga, udah meninggal saja. Ada orang bertahun-tahun tidur di rumah sakit. Itu hidup kagak, mati juga kagak. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang meninggalnya
ternyata tanpa sebab, itu baik. Yang sakitnya sekian tahun di rumah sakit atau di rumah tanpa bisa keluar, nggak bisa jalan, itu pun juga baik. Kita nggak bisa atur ketentuan dan takdir Allah itu. Ada orang yang kerjanya pontang-panting kaya, ada juga yang kerja kuat setengah tenaga, nggak kaya-kaya, miskin terus. Ada aja akhir bulan itu bermasalah. Cukup susu anak, belum bayar listriknya. Sudah bayar listrik, pampersnya yang belum ketemu. Ada itu masalah. Orang kerjanya setengah mati, usahanya luar biasa. Kita nggak bisa keluar tuh. Al-fa'al lima yurid. Allah suka-suka Allah melakukan apa? Kalau suka-suka Allah, maka kita nggak bisa protes. Kalau pemerintah yang salah, rakyat masih bisa demo untuk menyalurkan aspirasi. Siapa mau demo Allah? Siapa yang berani mendemo Allah? Tuh orang Bani Israel itu sampai ngomong ke Nabi Musa. Apa kata mereka? Wa id kuntum, ketika kalian hai Bani Israel mengatakan, lan nu'mina hatta narallaha jahra. Kami enggak sekali-sekali pakai kata lan. Lan itu artinya sama sekali tidak akan pernah. Sampai kapan pun. Kalimat itu digunakan oleh Bani Israel, diabadikan dalam Al-Quran. Kami sama sekali tidak akan pernah beriman kepada Allah sampai kami melihat Allah dengan mata telanjang. Hei Musa, kalau kamu mau kami beriman, begitu kira-kira bahasanya Bani Israel, maka perlihat, suruh pada Tuhan memperlihatkan diri seperti aku melihat kalian. Itu tuh Bani Israel. Apa yang terjadi? Mereka ingin coba menentang Allah. Ayat bersambung. Fa'akhadhathumus sa'iqah. Mereka disambar oleh halilintar dengan perkataan itu. Langsung dihukum oleh Allah. Bisa tak Allah lakukan? Bisa. Al-fa'al lima yurid. Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Saya dari Ciputat, Pak, datang ke sini mengajar. Habis sholat maghrib saya tutup mata, tiba-tiba saya ada di sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya harus naik ke atas motor, bermacet ria. Kalau hujan ya basah, kalau panas ya keringat. Nggak bisa saya duduk di Ciputat. Astagfirullah, tiba-tiba menghilang dari Ciputat, muncul di sini. Pak Singihnya juga sudah nyiapin tempat yang lagi sedang muncul di sini. Enggak begitu. Enggak begitu. Kita nggak bisa melakukan semua yang kita kehendaki. Kalau saya bisa memilih, saya pengen seperti itu. Ngapain capek-capek harus dari Ciputat? Bisa sejam setengah di jalan ke sini. Ngapain? Capeknya minta ampun. Kalau bisa memilih, saya pengen tutup mata satu kali dari Ciputat, buka langsung ada di Masjid Al-Hidayah. Ya kalau bisa memilih kan, tapi kita nggak bisa memilih, Pak. Cuma Allah yang bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki alam. Al-fa'al lima yurid. Makanya Allah selalu dalam Al-Quran mengatakan, Mayyasya, yasya. Allah kehendaki. Kan begitu kan? Allah kehendaki, Allah lakukan. Allah nggak kehendaki, Allah nggak lakukan. Terserah Allah kehendaki. Hatta memberi pengampunan, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Diampuni orang yang dikehendaki, diazab juga yang Allah kehendaki. Suka-suka Allah. Enggak bisa protes. Kita kan bisa mengatakan begini, ya Allah, aku ini kan udah sholat, kenapa masih diazab? Tiap hari aku sujud kepadamu, kenapa aku diazab? Allah kan bisa balik ngomong, iya kamu sholat memang, tapi sholatmu nggak seperti yang disuruh oleh nabiku. Kamu sholat gaya kamu, bukan seperti yang nabiku suruh, yang nggak terima. Dan hari ini kalau azab berhak atau tidak? Fa'al lima yurid. Allah berhak melakukan apapun Allah kehendaki. Dzil 'arsyil majid, yang memiliki arsy yang agung. Arsy itu dipegang oleh malaikat arsy yang memegang arsy. Di dalam kitabnya Ahli Sunnah seperti Kiai Haji Muhammad Nabil Bantani, awalnya itu 4, kemudian menjadi 8 orang malaikat, 8 malaikat. Di dalam hadis-hadis Rasulullah disebut malaikat terbesar yang pernah Allah ciptakan itulah malaikat arsy. Jadi malaikat Jibril itu masih kecil dibanding malaikat arsy.
Malaikat Jibril, malaikat maut itu masih kecil dibanding dengan malaikat Arsy. Masih kecil. Tugas mereka itu cuma megangin Arsy saja tuh. Itu aja tuh. Tugas mereka tidak punya tugas lain. Di surah Al-Hasyr kalau saya nggak salah nanti bisa dibaca terkait dengan Arsy. Nah, kenapa Allah sampai butuh malaikat begitu? Apakah Allah tidak kemudian meletakkan Arsy dimanapun Allah suka tanpa ada pemegangnya? Bisa saja, tapi Allah ingin menjelaskan sesuatu yang dipegang oleh yang besar itu menunjukkan makhluknya juga. Kalau dipegang oleh makhluk yang agung berarti ciptaannya itu juga agung. Itu maksudnya. Kita ini kalau dibandingkan dengan Arsy gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Saya baca kitabnya Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bandani terkait dengan Arsy. Bahkan di atas Arsy itu ada warna-warni dengan jumlah ribuan warna yang tidak ada warnanya di dunia ini. Berapa banyak sih warna di dunia ini, Pak? 30, 40, berapa sih? Itu di Arsy Allah itu yang menunjukkan besarnya makhluk Allah tersebut. Arsy. Makanya Allah menyebut ketika menyebut dalam Al-Quran Dzil Arsyil Azim, Allah itu pemilik Arsy yang agung, untuk menunjukkan kalau Arsy saja sudah begitu hebat, yang ciptainnya apa lagi gitu. Kalau yang menciptakan, kalau Arsy saja sudah segitu agungnya, yang menciptakannya nggak usah lagi dibicarakan keagungannya dan nggak perlu diragukan lagi keagungannya. Itu yang Allah inginkan. Jadi ketika kita baca Dzul Arsyil Azim, apa yang terbayang oleh kita? Kita tahu Arsy itu luar biasa, tapi kita tidak menyembahnya. Arsy itu luar biasa, tapi tidak kita sembah. Kenapa? Karena ada yang lebih besar, ada yang lebih agung, ada yang lebih tinggi daripada Arsy, yaitu penciptanya Arsy. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan Dzul Arsyil Azim, Dzul Arsyil Majid, maka lahir dari pandangan kita, oh, ternyata zat yang aku sembah yang segala-galanya, dahsyatnya tak terbatas, keagungannya tak terbatas. Makanya katakan menerjemahkannya dengan kalimat Maha. Kenapa disebut Maha? Karena bahasa dari Indonesia itu untuk menunjukkan paling atas, tidak ada lagi yang di atasnya, itu dengan menggunakan kata Maha. Kita nggak punya kata khusus, Pak. Kita nggak punya kata khusus, satu kata yang menyebutkan itu paling besar. Nah, ada kata dalam bahasa Indonesia, makanya dibantu dengan kata Maha. Itu menunjukkan kenapa Al-Quran tidak diturunkan pakai bahasa kita, karena bahasa Arab ada. Itu dia. Tapi bahasa berkembang, berevolusi sesuai dengan budaya dan pemahaman masyarakatnya. Ketika kita tidak punya bahasa khusus untuk itu, kita gunakan bantuan dari kata yang lain untuk menunjukkan mana itu. Maka kita pakai Maha Agung, Maha Tinggi, dan seterusnya. Baik. Wal batsyis syadid, hantaman yang keras. Hantaman di sini adalah siksaannya luar biasa keras. Allah itu maha kasihnya luar biasa, maha sayangnya juga tak terbatas, tapi di saat yang sama siksaannya juga keras. Pertanyaannya, loh kalau misalkan menyiksa, bagaimana kemudian kata siksaan bisa disandingkan dengan kata kasih sayang? Kita jawab, Allah sifatnya bukan hanya kasih dan sayang, tapi kasih dan sayang adalah dua di antara sifat-sifat Allah yang ada. Di samping sifat yang kasih dan sayang, Allah juga punya sifat adil. Sifat adil tidak boleh menghancurkan sifat kasih sayang. Sifat kasih sayangnya Allah juga tidak boleh membatalkan sifat adilnya Allah. Karena jika kasih sayang membatalkan sifat adilnya Allah, Allah tak lagi sempurna. Karena kasih sayangnya sangat luar biasa, sifat adilnya jadi berkurang. Allah tak lagi sempurna. Sebaliknya, sifat adil juga tidak boleh mengalahkan sifat kasih
Maka jika adilnya sangat dahsyat, kasih sayangnya berkurang, Allah juga kurang sempurna. Sedangkan itu mustahil bagi Allah. Maka jika kita katakan Allah punya kasih sayangnya tak boleh terbatas, tapi di saat yang sama tanpa boleh dipisahkan, adilnya Allah juga tak boleh terbatas. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Dua-duanya. Karena salah satu yang kurang ini sifat makhluk. Kita kasih sayang tapi bisa saja menghilangkan adil. Kenapa dia tidak ketangkap? Karena dia kan korupsi. Kenapa tak kamu tangkap? Itu adikku. Sayangnya luar biasa, tapi adilnya sudah hilang. Itu makanan kita, pakaian kita makhluk. Kalau itu terjadi kepada Allah, maka Allah sama dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk, hukumnya sudah mulai buka. Sudah mulai buka. Kasih sayangnya Allah tidak boleh membatalkan sifat adilnya Allah. Sifat adilnya Allah tidak boleh membatalkan sifat kasih sayangnya Allah. Bahkan tidak boleh mengurangi. Dua-duanya harus penuh. Kasih sayangnya jalan, adilnya juga jalan. Maka jika ada yang dihukum oleh Allah, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah Maha Adil. Jika ada yang dimaafkan oleh Allah, bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Allah Maha sayang. Itu cara memahaminya. Coba bayangkannya ada orang sholat, ada orang kagak sholat, dua-duanya masuk surga. Adil Allah. Kata yang sholat, kalau tahu begitu nggak mau ke masjid, duduknya capek, wah, nggak kata orang yang sholat, betul nggak Pak? Yang nggak zakat masuk surga, yang zakat capek nyari duit, zakat tiap bulan, tiap tahun saya zakat. Tuh yang nggak zakat surga juga, mendingan nggak usah zakat. Adil Allah. Yang membunuh orang masuk surga, yang nggak membunuh orang bilang, kalau tahu begitu kemarin saya ada 100 saya benci di dunia itu, semuanya saya tebas lehernya, orang masuk surga juga. Iya kan? Di mana adilnya Allah? Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang kemudian salah lalu minta mohon ampun kepada Allah untuk bertobat, kalau Allah tidak mengampuni, Allah tidak punya kasih sayang. Allah tidak punya kasih, dan itu mustahil bagi Allah. Maka sebab oleh dari pemahaman ini, sebab itu kita tahu siapapun yang punya kesalahan lalu datang kepada Allah dan mau minta ampun kepada Allah, Allah selalu membuka jalannya. Allah selalu membuka jalannya. Wallahu, waktu sudah habis. Saya stop sampai di sini. Insya Allah sifat-sifat kita bicarakan masih panjang ini baru 2 baris Pak. Kita baca. Sudah setengah jam. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Saya tidak buka lagi pertanyaan. Ya. Kita selesaikan dulu nanti udah bertanya. Baik. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان